Semua orang bisa berbicara bahwa pernikahan adalah hal yang sakral. Namun apa yang kita lihat, banyak sekali pernikahan terjadi bukan karena keinginan hati kedua mempelai untuk menerima satu sama lain dan hidup bersama, namun pernikahan itu terjadi karena adanya tuntutan, kepentingan, atau nafsu belaka. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema nilai dari sebuah ikatan pernikahan. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Sosok Yesi, mantan Rian Dono yang minta mahar sertifikat rumah belakangan ini ramai diperbincangkan. Yesi dan Rian Dono batal menikah gara-gara adanya permintaan mahar sertifikat rumah. Setelah kisahnya viral, Yesi pun buka suara terkait permintaan mahar. Itu yang terjadi H-3 menjelang pernikahan. Wow. Meski dibatalkan, Rian Dono tetap menggelar resepsi pernikahannya dengan menghadiri pengantin wanita palsu, gitu. Yakni saudara Rian dari Purwakarta demi menutupi aib yang batal menikah karena undangan sudah disebar dan pasti pada datang kan. Iya. Kalaupun dibilang nggak jadi, nanti harus Malu menjelaskan ke seluruh banyak undangan orang. itu. Jadi akhirnya tetap diadakan gitu ya, diwakili saudara dari pihak mempelai pria gitu. Akhirnya dari kejadian ini Yesi pun mendapatkan berbagai hujatan karena dicap sebagai cewek matre. Namun Yesi menyangkal bahwa dirinya bukanlah cewek matre seperti yang dituding kebanyakan orang. Gitu. Nah, menengahi persoalan Rian dan Yesi ini. Karena kebanyakan orang kalau mendapatkan sebuah berita yang viral kan bisanya hanya menilai dari luar aja gitu tanpa tahu kalau ada yang kita lihat salah, apa sih penyebabnya dia melakukan itu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Koboy, banyak yang menilai Yesi ini matre karena H-3 tiba-tiba minta sertifikat rumah sebagai mahar. Gitu kan. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat Yesi melakukan itu? Kalau menurut yang gua rasain sih, dia tidak nyaman akan pernikahan itu. Artinya tidak benar-benar bulat dirinya untuk menikah. Ada keraguan menjelang pernikahan, ya. Akhirnya dengan meminta mahar di H-3 ini jadi alat untuk membatalkan gitu. Iya. Ada hal yang bikin dia ragu, yang membuat tidak bulat tekadnya. Ya, itu pasti karena apa yang dia lihat dan dengar dan rasakan kan. Tapi kalau gue sih menilainya bukan semata-mata karena dia matre. Tapi ya karena dia tidak nyaman, ada hal yang bikin dia ragu di dalam pernikahan itu dan jadi ini hanya alasan aja ya. Dan menurutku itu sudah lama ibaratnya, bukan itu sudah lama terjadi. Maksudnya ketika mengarah-arah ke pernikahan itu sendiri, tapi tidak berani untuk berbicara apa adanya dan terus terang. Oh, ketika lagi persiapan jauh-jauh hari itu sudah ada keraguan-keraguan ya, itu. Dan
sebenarnya bukan meminta sertifikat tanah itu, rumah itu menurutku bukan jadi alasan juga untuk untuk gagal pernikahan itu, bukan juga karena dia matre semata, tapi sarana untuk meyakinkan dia. Oke. Karena menurutku dia tidak nyaman, tapi dia tidak terus terang. Intinya dia tidak nyaman dengan pernikahan. Oh, jadi lewat meminta sertifikat ini adalah sebuah pembuktian gitu ya dari keraguannya dia. Iya, gitu. Aku tidak bisa berbicara detail sih. Tapi kesimpulannya dia tidak nyaman akan pernikahan ini karena logika. Kita bicara logika aja. Bagi seorang perempuan itu pernikahan itu bukan hal yang main-main. Bukan berarti buat laki-laki main-main, bukan. Tapi kecenderungannya kalau perempuan itu kan sangat ingin menikah, tapi menuju ke pernikahan itu dengan penuh persiapan penuh kan, dipikirin matang-matang gitu. Jadi rasanya tidak mungkin lah H-3 dengan gampangnya dia batalkan itu. Karena itu tidak hanya akan menjadikan dia dihujat karena dianggap matre, tapi juga pasti membuat malu keluarganya sendiri. Betul. Nah, yang bisa aku tangkap di sini adalah dia tidak nyaman, dia ragu akan pernikahan ini. Tapi salahnya dia tidak terus terang. Malah memakai alasan lain gitu ya. Dan yang gua rasa juga bukan karena mempelai laki-lakinya. Bukan karena mempelai laki-lakinya kurang ini, kurang itu, kurang anu. Tapi dia tidak nyaman. Sekali lagi kuulangnya, aku tidak bisa berbicara detail. Karena aku paling tidak suka kan kalau seperti banyak orang yang cuma mengolok-olok, menilai-nilai. Ya, ini cuma meluruskan saja karena kebanyakan orang menilai, wah, mempelai wanitanya matre gitu. Padahal bukan itu maksud intinya, bukan itu. Tapi hanya itulah yang bisa dia lakukan. Iya. Walau konsekuensinya pasti dianggap materi. Karena siapapun perempuannya, siapapun laki-lakinya, kalau sudah mendekati hari pernikahan, yang sudah pasti akan dilaksanakan. Kalau bukan karena sebab yang benar-benar, nggak akan mungkin dengan gampangnya menggagalkan pernikahan itu. Kalau berpikir cerdas ya. Ya kalau berhati jahat, orang baik aja diolok-olok, apalagi orang jahat kan gitu. Siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan mungkin dengan gampangnya menggagalkan pernikahan yang sudah tahu harinya kapan, kalau bukan dengan alasan yang benar-benar kuat. Dan yang bisa kutangkap, dia tidak nyaman, dia ragu dengan pernikahan ini, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan itu. Dan yang gue rasa juga, dia bukan tidak nyaman pula dengan mempelai laki-lakinya. Apalagi karakternya si ini orangnya spontan. Habis itu mikir. Gitu. Karakternya dia. Logikanya kuat. Yang gue rasa dia sedih dengan kegagalan pernikahan ini.
Kalau itu disengaja hanya untuk sebuah materi, harusnya tidak sedih dong. Bukti dia sedih, dia berkomentar. Yang akhirnya terpublikasi. Makanya tiap ada persoalan tuh kita yang melihat dan mendengar ini berpikir cerdas lah. Biar nggak heboh duluan gitu. Ya udah gitu aja. Iya itu, menengahi persoalan ini ya. Biar nggak semakin berlarut-larut gitu, karena tidak mungkin yang kita anggap salah itu nggak ada benernya. Yang selalu dianggap benar itu nggak ada salahnya. Nah, kalau karakter mempelai laki-lakinya orangnya polos banget. Ya nurut aja orangnya. Ke kanan, ke kiri. Polos, baik. Si perempuannya spontan, habis itu baru mikir. Apa yang dia rasakan, itu yang dia lakukan, habis itu dia mikir. Itu baru. Ya. Bukan membela, tapi menurutku tidak semata-mata karena dia materi. Ya, itu. Nah, karena itu tadi bikin malu se-Indonesia kan. Bikin malu. Satu Indonesia bisa tahu. Masa sih cuma karena materi berani melakukan itu. Ya berpikir sederhana aja. Itu. Biar lurus otak orang-orang. Iya. Nah, di dalam pernikahan ini, pihak mempelai perempuan kan meminta mahar kepada mempelai laki-laki. Apa sih artinya? Mahar itu bukti kesungguhan. Syarat. Kalau misalkan masuk Islam itu syarat Islam baca syahadat. Nah, kalau dalam pernikahan itu jadi meminta, misalkan gua mau ngelamar lo nih. Nah, lo meminta sesuatu sebagai bukti kesungguhan gitu. Dan itu bukan ditentukan oleh nilainya berapa atau berapa. Tapi itu sebagai wujud lo minta bukti dan wujud sungguh-sungguhnya aku dengan meminta apa yang lo suka. Oh, gitu. Apa yang lo suka gitu. Ya lo mau minta galon ya galon. Bukti aja itu. Kalau mau minta kan seperangkat alat sholat misalkan, mukena, Al-Quran, atau yang lain misalkan berupa uang, berupa emas, berupa rumah. Dan itu hakmu. Atau juga kalau sudah bersama, sama-sama menikmatinya. Iya. Jadi menurutku salah kalau ada yang menilai bahwa terlalu besar mahal atau terlalu kecil. Yang dinilai cuma itunya aja, nilainya aja. Padahal itu kan nanti dinikmati bersama, namanya juga mau hidup bersama-sama. Lo udah mengungkapkan cinta Mas Bro ke aku. Lo udah mengungkapkan sayang ke aku, buktinya mana? Nah, untuk meyakinkan diri. Aku minta ini, baru kuterima. Lo, bukan berarti lo materi, bukti kesungguhan. Untuk melihat kesungguhanku. Kalau zaman dulu kan, engkau baru bisa menikahi anakku kalau kau bisa jadi siapa? Jadi polisi. apa? Ya. Engkau boleh menikahi anakku
Kalau engkau jadi guru, bukti aja, bukan berarti dipersulit. Nah sayangnya di zaman sekarang ini yang dinilai itu tinggi dan rendahnya aja apa yang diminta. Padahal kan apa yang dilakukan itu buat calon bini sendiri. Bakal jadi bini, bakal hidup bersama. Selamanya. Nah ini kayak dibikin transaksi sekarang. Jadi kalau tidak mewah, tidak sungguh-sungguh. Kalau sederhana, main-main gitu. Padahal nilai dari sebuah mahar itu tergantung pribadi masing-masing. Ya tergantung pihak perempuannya, tinggal pihak laki-lakinya sanggup atau tidak. Tapi sebenarnya kalau tidak dinilai nilainya, ya pasti sanggup lah. Ya bakal jadi biniku. Malah bagus kalau nikah tuh susah. Maksudnya susah syaratnya. Biar nanti kalau sudah bersama dijaga dengan baik-baik. Jadi ingatan. Waduh. Itu maksudnya ya. Iya, seribut-ributnya aku nggak gampang mau berkata bercerai. Karena pada saat aku ngelamar dia itu tantangan dan syaratnya. Nah cuman zaman sekarang ini nikah tuh kayak transaksi. Si A mesti dengan si B baru cocok gitu.